Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi semuanya. Singkat berdoa. Izin ada keperluan keluarga, semoga Al-Fatih dilancarkan urusannya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Gramatik tentang pecahan. Ada yang masih ingat tentang pecahan? Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur pecahan. Di materi yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang lambang dan simbol Pancasila. Nah, untuk menghafal simbol Pancasila sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air, kira-kira kalian hafal tidak dengan lagu Garuda Pancasila? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu ya. Ya, semuanya berdiri tegak. Ketika sikap berdiri sempurna, kita nyanyi bersama ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu tentang pecahan. Apa sih yang akan saya sampaikan kepada kalian? Yang pertama itu Mister akan menampilkan video pembelajaran. Apa fungsinya? Kalian mengamati dan kalian akan menelaah apa sih unsur-unsur dari pecahan. Bagaimana sih cara membandingkan dua pecahan? Ada berapa cara membandingkan pecahan? Selanjutnya nanti Mister akan memberikan LKPD. Fungsinya itu apa? Kalian berdiskusi kelompok. Dengan berdiskusi kalian bisa menelaah dan menentukan cara untuk membandingkan pecahan. Oke? Ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Mister akan menampilkan video pembelajaran tentang pecahan. Yuk kita simak baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali belajar materi matematika kelas 3 tema 5 subtema 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan. Perhatikan ya. Selamat menikmati. Perhatikan baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila.
Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Kue coklat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, sedangkan kue vanila dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Perhatikan pada gambar. Satu bagian dari kue coklat, maka kita bisa menulisnya setengah atau 1/2. Sedangkan satu bagian dari potongan kue vanila kita bisa menulisnya 1/3. Sekarang mari kita bandingkan manakah yang lebih besar antara setengah dan 1/3. Kita bisa lihat dari gambar. Berdasarkan gambar, maka pecahan setengah atau 1/2 ternyata lebih besar daripada pecahan 1/3. Cara membacanya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi selanjutnya. Misalkan kita mempunyai 2 buah kue yang sama besar. Kue pertama kita bagi menjadi 2, maka 1 bagiannya bernilai setengah. Sedangkan kue kedua kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka 1 bagiannya bernilai 1/4. Sekarang coba kita bandingkan antara setengah dengan 1/4. Berdasarkan gambar, maka pecahan setengah lebih besar dari pecahan 1/4. Bisa kita lambangkan seperti ini. Ya, ingat ya, yang lebih besar adalah yang lambangnya terbuka, sedangkan yang lebih kecil adalah yang tertutup. Selanjutnya, misalkan ada kue yang sudah dipotong menjadi 4 bagian, diambil 2 bagiannya, maka pecahannya adalah 2/4. Kemudian kue yang sama besarnya dibagi menjadi 3 bagian, kemudian diambil 2 bagiannya, maka pecahannya adalah 2/3. 2/3 dengan 2/4 kita lihat berdasarkan gambar, maka lebih besar 2/3. Selanjutnya, dengan contoh yang sama, misalkan ada suatu kue kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian yang kita ambil hanya 3 bagiannya, maka pecahannya adalah 3/4. Sedangkan yang satunya ada kue yang sama besar, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, kemudian tidak diambil atau diambil semuanya, berarti pecahannya adalah 3/3. 3/3 dengan 3/4 kita lihat berdasarkan gambar ternyata lebih besar 3/3. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dari persoalan tersebut. Kita ingat terlebih dahulu, bagian atas dari pecahan disebut pembilang, sedangkan bagian bawah dari pecahan disebut dengan penyebut. Pecahan 1/2 dan 1/4 ternyata pembilangnya sama, maka untuk membandingkannya kita tinggal lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebut, maka nilainya malah semakin besar. Jadi pecahan 1/2 dan 1/4 yang paling besar adalah 1/2. Selanjutnya, pecahan 2/4 dan 2/3 ternyata pemilihannya juga sama kesimpulannya. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Jadi di sini yang paling besar adalah 2/3. Selanjutnya 3/4 dan 3/3 pembilangnya juga sama, maka yang lebih besar adalah yang 3/3. Berarti kesimpulannya adalah jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya nilainya semakin kecil, dan semakin kecil penyebutnya nilainya semakin besar.
Agar lebih jelas, maka mari kita selesaikan contoh soal berikut. Berilah tanda lebih besar atau lebih kecil pada soal-soal berikut. Soal pertama, 1/6 dengan 1/8. Kita lihat pembilangnya ternyata sama. Maka seperti tadi, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Jadi yang lebih besar adalah yang 1/6. Kemudian soal nomor 2, pembilangnya juga sama. Kita tinggal lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Berarti yang lebih besar adalah yang 5/9. Berarti semakin kecil penyebutnya, kalau pembilangnya sama, maka pecahannya akan semakin besar. Semakin banyak penyebutnya atau semakin besar nilai penyebutnya, bila pembilangnya sama, maka ukurannya akan semakin kecil. Contoh nih, Mister punya sebuah bangun berbentuk lingkaran. Kelihatan udah? Kan ya, oke, bisa tempel di belakang. Ini satu ukuran full. Oke. Ketika Mister potong 1/4 bagian, nah kita lihat, maka akan terbentuk pecahan berapa? 1/4. Oke, Mister balikan lagi. Terus Mister akan balikan 2 dari yang tadi. Maka ukuran pecahannya jadi berapa teman-teman? 2/4 seperti itu. Oke, sekarang Mister mau minta tolong satu orang ke depan. Siapa yang ini? Kita akan membandingkan 2 pecahan. Tadi katanya kalau misalnya penyebutnya, kalau pembilangnya sama tapi penyebutnya berbeda, kita bandingkan dengan penyebut yang paling kecil dan besar. Kalau semakin kecil penyebutnya, berarti ukurannya akan semakin besar. Oke, kita coba praktekkan. Yang pertama ini kita akan balik 1 dari 4 bagian. Berarti yang dipegang Rai pecahannya berapa teman-teman? 1/4. Aiden, berapa pecahannya? 1/4. Nah, sekarang yang kaki akan diterbalikan juga salah satunya. Ini jadi pecahan berapa? 1/2. Sama pembilangnya sama-sama 1. Penyebutnya yang ini berapa? 2. Yang sebelahnya 4. Tadi disimpulkan dari video pembelajaran, semakin kecil penyebutnya, maka ukurannya semakin besar. Coba kita lihat. 1/4 bagian dengan 1/2 bagian lebih besar mana? 1/2, maka 1/4 lebih kecil dari 1/. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, terima kasih. Ada yang mau mencoba yang lain? Silakan. Aiden, boleh ke depan. Aiden ke depan sini. Ya, sini Aiden. Nih, kita akan bandingkan kembali. Oke, pegang seperti ini ya. Sebelah sini Aidennya. Dan yang satu lagi, banyak nih. Boleh, atas dulu ya, atas dulu deh. Yang dekat dari atas ini ke depan atas. Oke, yang dekat dulu deh ya, yang dekat. Nanti kita gantian teman-teman, gantian, oke? Atau boleh bisa bantuin, pegang ini. Nah, oke, Mister susun ya. Yang satu Mister bagi menjadi berapa bagian, yang satunya menjadi berapa bagian. Nanti kalian yang menentukan. Nah, oke, dah ya. Nah, teman-teman lihat. Yang Aiden kira-kira kalau misalnya bisa berbalik 1, ini jadi berapa bagian? 1/4. Yang atas ini terbalik 1. 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa tuh? 1. Kita bandingkan. Yang Aiden dengan yang atas lebih besar mana ukurannya ya? Yang Aiden berarti tandanya dibacanya 1/4. Oke, lebih besar dari 1/6. Oke. Sebentar, kita sekarang ubah ke bagian bentuknya. Sekarang penyebutnya berbeda, pembilangnya berbeda. Nah, ini kita tentukan sesuai dengan gambar. Ya, aduh. Oke, nah tadi kan penyebutnya berbeda, pembilangnya tapi sama. Sekarang kita lihat, kalau misalnya Mister
ganti seperti ini. Berarti ini bisa dibilang 1/2 atau 2/4. Nah, coba kita lihat. 2/4 dengan 1/6 lebih besar berapa? 2/4. Berarti ada beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan gambar. Yang kedua bisa menentukan dengan cara menentukan pembilang. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan perkalian silang. Bagaimana sih bisa cara menggunakan perkalian silang? Oke, terima kasih atas, terima kasih Aiden. 4/5 dengan 4/6. Lihat ya, perhatikan ya. Oke, 4/5 dan 4/6 kelihatan ke depan? Nah, ini tadi dibilang penyebutnya sama tidak? Penyebutnya yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang atas apa? Pembilang. Oke, kalau pembilangnya sama, kita berarti lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya akan semakin besar. Maka perbandingan 4/5 dengan 4/6 lebih besar mana? 4/5. Karena apa? Karena 5 lebih kecil daripada 6 ya penyebutnya. Maka ini diberi tanda lebih besar seperti ini. Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Mister akan kasih contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Nah, kalau semisalnya ada yang penyebutnya sudah sama. Nah, ini yang kedua. Bila penyebutnya sama, kita harus fokus ke pembilang. Tadi kebalikan dari bila pembilang yang sama, maka kita fokus ke penyebut yang paling kecil. Kalau penyebut yang sama, berarti kita fokus ke pembilang yang lebih besar. Lihat, 3 dengan 4 lebih besar 3 atau 4? Berarti 3 dengan 4 berarti 3/6 perbandingannya dengan 4/6 lebih apa? Lebih kecil. Oke, itu ya. Lebih kecil. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Mister, kalau semisalnya penyebut berbeda, pembilangnya berbeda, itu gimana? Misalnya nih, Mister punya angka 2/5 sama 3/4. Ini kira-kira tandanya gimana? Nah, yang ini cara yang ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengkalikan silang. Cara menggali silangnya gimana? Yang 5 kita kalikan dengan angka 3. Ya, berarti ini perbandingannya adalah 2 dikali 4 ya, dibandingkan dengan 5 dikali 3. Coba kira-kira nih teman-teman, ini kira-kira 2 kali 8 berapa? 2 kali 4? 8. Oke, dibandingkan dengan 5 kali 3 berapa? 15. Maka 8 dengan 15 lebih besar mana? 15. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2/5 itu lebih apa dari 3/4? Lebih kecil. Seperti itu. Bisa teman-teman? Bisa. Nah, oke, kalau sudah paham, Mister sudah bagikan dalam beberapa kelompok. Mister akan memberikan tugas berupa LKPD. Nanti kalian berdiskusi memecahkan cara membandingkan 5 pecahan. Nah, seperti tadi ya, bisa dengan cara melihat penyebutnya atau membandingkan pembilangnya, atau boleh dengan menggunakan perkalian silang. Terus yang keempat, yang terakhir, kalian harus berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke? Jadi di sini Mister sudah siapkan beberapa permasalahan. Nanti kalian harus diskusikan dan kerja bersama kelompok kalian masing-masing. Gak boleh yang kerja satu orang ya, harus kerja sama. Oke? Mister bagikan dari sini.
Coba Mister mau perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok Satria dulu yang ke depan. Ya, perwakilan aja ya. Oke, nih. Kelompok Satria akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kita lihat pertanyaan pertama nih. Di LKPD itu apa sih perintahnya? Perintahnya adalah tidak, kelompok lain. Siapa yang ada jawabannya tidak sama dengan teman yang di depan? Oke, terima kasih Ataya dan Nurna. Oke, seperti yang tadi disampaikan, supaya lebih mudah itu kita bisa menggunakan bangun data lingkaran. Ini disebut pecahan 1/2. Nah, 1/2. Terus yang berikutnya, yang kedua perintahnya membuat 1/8. Berarti sama. Kita buat lingkaran juga. Kita bagi menjadi 8 bagian. Dan kita ambil 1 bagian. Maka ini terjadilah pecahan 1/. Sampai sini paham teman-teman? Ada yang masih bingung tidak? Benar ya? Coba sekarang Mister punya ilustrasi seperti ini nih. Ayah membeli sebuah semangka. Dengarkan baik-baik. Ayah membeli sebuah semangka. Semangka itu ayah potong menjadi beberapa bagian. Ayah memotongnya menjadi 8 bagian deh ya, supaya lebih jelas. Ibu memakan 2 bagiannya dan adik memakan 3 bagian. Maka siapa yang paling banyak memakan semangka? Kenapa adik? Nih, kalau kita bentuk dalam pecahan, maka adik memakan 3 bagian dari 8. Berarti 3/8. Sedangkan ibu memakan berapa bagian? 2 dari 8. Nah, kita bandingkan 3/8 dengan 2/8. Lebih banyak mana teman-teman? 3/8. Maka tandanya adalah 3/8 lebih besar dari 2/. Kalau semangat kita jangan lupa kasih kata pengumpulnya. Jadi adik lebih banyak memakan semangka daripada ibu. Bisa? Bisa ya teman-teman ya? Oke, sekarang Mister akan memberikan soal evaluasi. Oke, sekarang Mister minta tolong bantuannya ketua kelas dong. Ketua kelas ke depan dong. Tolong bagiin ini ke teman-temannya, bantu Mister.
Jadi perbandingan pecahan itu ada 3 cara ya. Yang pertama kita lihat penyebut atau pembilangnya dulu. Yang samanya penyebut atau pembilang. Bila nih berarti nih kita ambil kesimpulan ya. Membandingkan pecahan. Oke, membandingkan pecahan. Kita tarik kesimpulan. Oke, kesimpulannya nih teman-teman. Yang pertama apa tadi kesimpulan yang pertama kalian dapat? Bila apa? Perhatikan, Vivian duduknya yang cantik. Oke, bila pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut lebih kecil memiliki bagian lebih besar. Berarti kebalikan ya. Bila penyebutnya lebih kecil berarti dia memiliki bagian lebih besar ya. Yang kedua kebalikannya. Bila pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang lebih besar memiliki bagian lebih banyak. Dan yang ketiga, bila penyebut dan pembilangnya berbeda angka, maka kita bisa melakukan dengan cara dikali silang. Bila pembilang dan penyebut berbeda, bisa menggunakan perkalian silang. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Alhamdulillah materi kali ini sudah bisa sampaikan dengan baik. Kira-kira senang tidak belajar matematika hari ini? Apa yang bikin kalian senang? Seru. Oke. Bisa dapat bidang kelompok. Oke. Nah, untuk besok kita akan masuk materi selanjutnya. Nah, karena materi kita sudah selesai, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kami dengan Bapak Ustaz subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bisa pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.